Jadi kawan-kawan semuanya, mari kita bersama-sama, tidak perlu kita itu bingung setelah pensiun, tapi kita punya niat untuk selalu memanfaatkan waktu yang tinggal beberapa saat ini. Ada yang metal, ada yang limosin, ada yang berangus, ada PO juga. Kalau metal itu semuanya jenisnya dari badan semuanya itu kuning. Kemudian kalau berangus itu agak hitam semua, dari semuanya hitam. Nah, PO juga di PO ini, kalau PO itu peranakan tidak jadi sebetulnya. Kenapa dikatakan PO tuh? Kalau bahasa yang layak, yang biasa itu kopyor. Kenapa kopyor? Karena yang tadinya yang punya sapi itu minta disuntik limosin, timbulnya enggak limosin, tapi ada sapi kampung, ada sapi limosinnya, ada bentuk metalnya. Nah, ini kenapa dikatakan PO, peranakan kopyor namanya. PO itu peranakan kopyor, tapi peranakan yang cita-citanya minta sapi A menjadi sapi C gitu. Kalau yang limosin itu jenisnya hampir sama dengan yang metal. Bedanya itu bedanya ada sedikit warna. Di kepala itu ada sedikit warna. Mungkin putih, mungkin ada yang hitam. Nah, ini bedanya. Tetapi hampir tubuhnya sama. Tubuhnya itu antara limosin dengan metal itu hampir sama. Besar-besarnya juga sama. Nah, ini makanya kalau ingin memelihara sapi harus tahu ini jenisnya apa, bagaimana nantinya jadi seperti apa. Kita sudah tahu sedikit, beralih ke sana. Beratnya ini kalau yang namanya bakalan ya, kalau bakalan itu ya sekitar kita memelihara ini awal-awalnya sekitar 2,5 kintal. Nah, kebetulan ini tadi saya mencoba untuk nimbang. Yang tadinya saya belinya sekitar 2,5 kintal, sekarang sudah menjadi 3 kintal lebih selama 1,5 bulan. Ya, sebetulnya menggemukkan sapi itu tinggal proses untuk bagaimana cara memberikan makan tepat waktu yang jelas. Minum jangan sampai telat. Berapa ini? Nomor 11. Yang semula itu 3 kintal, sekarang menjadi 3 kintal 5. Berarti ada 56 kilo naikannya dalam 1 bulan. Dan ini untuk bulan berikutnya akan lebih cepat lagi. Dalam memelihara sapi bukan hanya dikasih makan saja, Mbak. Jadi kita harus tahu persis kebersihan kandang dengan kebersihan tubuh sapi. Kandang sore juga harus dibersihkan, pagi juga harus dibersihkan. Mandinya cukup 1 kali, 1 hari 1 kali. Kalau sore misalnya nggak hujan, cukup disiram saja, nggak usah kita itu gosok-gosok badannya, nggak usah, cukup disiram saja. Jadi cukup dibasahin saja badannya. Tetapi kalau musimnya tidak hujan, kalau musim hujan nggak perlu dikasih basah-basahan badannya. Nah, kenapa kok harus dikasih basah-basahan kalau sore? Karena menjaga suhu tubuh sapi itu harus dijaga, jangan sampai terlalu panas, juga jangan sampai terlalu dingin. Nah, caranya kalau siang panas, sore tidak hujan, dikasih air, disiram air badannya. Tetapi jangan lupa harus dimandikan walaupun 1 hari 1 kali. Kenapa dimandikan? Karena ini akan membuka pori-pori kulit sapi, sehingga kulit sapi itu bisa cepat gemuknya. Nah, ini membuka pori-pori sapi itu sehingga cepat gemuk. Jangan lupa itu harus dimandikan. Nggak perlu kita itu dibawa ke kali atau kemana, cukup di kandang saja, disiram, digosok-gosok kalau pagi sudah cukup. Kalau tidak disiram atau tidak dimandikan, itu kotorannya pada menempel sehingga itu akan mengakibatkan sapi
rusak kulitnya, banyak korengnya, apalagi kudisan. Nah itu kenapa harus seperti itu? Untuk menjaga hal itu. Nah untuk menjaga supaya sapi itu tetap sehat, kita beri vitamin. Kalau misalnya sapinya itu sakit atau kena kudis dan sebagainya, kita sendiri sudah nyiapkan obat-obatan. Jadi nggak perlu kita itu manggil mantri hewan atau tukang suntik. Kita perlu siapkan dulu sendiri obat-obatannya itu supaya kita tidak repot-repot dari kesana ke sini. Misalnya kudisan, ya cukup semprot dengan obat kudis. Ada. Kalau kita kurang makan sapinya, makannya sulit atau tidak punya nafsu makan, kita beri obat supaya sapinya itu mau makan kembali, nafsunya bertambah sehingga cepat gemuk. Nah, jadi obat-obatan juga harus kita siapkan, jangan hanya dibiarkan saja. Kalau kita memanggil mantri, kebetulan misalnya sapinya itu kena masuk angin atau roboh, kita tidak punya persiapan obat-obatan sendiri, kita akan kerepotan. Ya kalau mantrinya itu cepat datang. Nah kalau mantrinya nanti datangnya paginya lagi atau sore, sementara di sini pagi sapinya sudah kerasa, sudah jatuh atau roboh, kita rugi, kita nanti sampai sapinya itu tewas atau sapinya itu mati, kita akan rugi. Nah ini perlu persiapan obat-obatan. Jadi ada antisipasi supaya sapi tidak kena antraks, kami siapkan. Jadi 1 bulan sekali kami beri obat, termasuk pilek-pilek itu juga. Sapi sering ngiler, bahasa Jawa ngiler, itu juga disiapkan obatnya. 1 bulan sekali kita beri obat. Biar sapi nggak stres, itu sapi sering dimanja. Kenapa kok dimanja? Kita sering kepala sapi ini kita pegang-pegang. Kapan kepala sapi itu sering dipegang, dia ada apapun, misalnya ada suara yang mengejutkan, dia nggak stres. Kemudian di dalam mengasih makan terlambat, dia nggak stres. Cukup kita pegang, waktunya makan, belum dikasih makan, kita datangi, kita pegang-pegang kepalanya, itu akan menghibur sapi. Oh saya belum dikasih makan tapi majikan sudah datang, ini akan menghibur. Nah ini tip untuk supaya ternak tidak stres. Cukup dipegang kepalanya saja, itu sudah menghibur, stres akan hilang. Ini sapi ini walaupun 1 minggu sekali kena sinar matahari, Mbak, karena kandang terbuka. Dari timur sinar matahari bisa masuk, dari barat juga bisa masuk. Jadi tidak perlu dilepas, tidak perlu dikeluarkan, tetapi cukup di kandang saja sudah kena sinar matahari. Beda dengan kandang yang tertutup. Kalau kandang yang tertutup itu perlu dikeluarkan walaupun sebentar pagi hari, itu supaya kena sinar matahari, vitamin D-nya bisa masuk ke tubuh. Tapi kalau seperti sapi saya ini, Mbak, nggak perlu, karena dari timur sudah kena sinar matahari, dari barat sudah kena sinar matahari. Itu manfaatnya kita membuat kandang yang strategis, sinar matahari bisa masuk kanan kiri. Jadi saya katakan memelihara sapi itu banyak sekali keuntungannya, Mbak. Yang pertama itu nanti kalau dijual, yang tadinya belinya kecil jadi besar, dijual tentunya harganya akan lebih tinggi. Itu segi yang pertama. Yang kedua, kalau sapinya itu perempuan nanti punya anak, anaknya bisa kita jual, kemudian babonnya tadi nanti bunting lagi. Yang ketiga itu kotorannya, Mbak. Kotorannya alhamdulillah saya ini untuk ngerabuk sawit sendiri, untuk ngerabuk sawit, untuk ngerabuk sawah. Yang tadinya saya beli 1 mobil pickup ini harganya 100.000, sekarang saya nggak perlu beli lagi, cukup ngambil kotoran dari sapinya sendiri, dibawa ke ladang, sawitnya itu gemuk, kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk beli pupuk kimia atau membeli pupuk dari kandang-kandang orang lain. Jadi sangat banyak sekali manfaatnya. Jadi diantaranya yaitu tadi keuntungan dari modal, kemudian kotorannya juga kita manfaatkan, termasuk urinnya. Urinnya juga bisa dimanfaatkan, Mbak, untuk nyemprot sawah. Kalau kita kumpulkan, Mbak, itu kan saya di belakang itu saya ada kotaknya. Itu untuk menampung air seninya.
Itu nanti kalau lingkungan misalnya kepingin nyemprot, tinggal ngambil saja, nggak usah beli. Termasuk saya sendiri karena punya sawah, saya ambil untuk nyemprot nanti musim sawah. Atau tanaman-tanaman lain disemprot dengan urinnya sudah bagus, nggak perlu kita beli pupuk kimia. Banyak sekali manfaatnya untuk kita, terutama manfaat batin. Senang sekali. Nah, jadi kawan-kawan semuanya, terutama seluruh yang mendengar acara ini, jadi yang pertama, mari kita bersama-sama untuk mengisi waktu yang kosong ini, menunggu tinggal beberapa saat lagi untuk kita dipanggil, masih punya waktu untuk mengisi kegiatan, mengisi waktu. Jadi jangan takut kawan-kawan, mari kita bersama-sama untuk mengisi waktu, bisa beternak apapun. Atau kalau mau menanam, bisa menanam apapun. Kalau saya keahlian saya itu beternak sapi, ya tentunya kalau kawan-kawan ini punya niat untuk merubah yang tadinya tidak mau melihat sapi, tidak mau beternak sapi, mari bersama-sama kita belajar. Kalau kepingin melihara, kalau memang ada waktu, silahkan untuk kunjung ke tempat kami. Kami akan dengan senang menyambut para kawan-kawan yang datang ke tempat kami, melihat-lihat sapi kami sambil menimba ilmu. Dan kami siap untuk memberikan masukan-masukan kalau misalnya ada yang minat untuk memelihara sapi.